gunung-gunung membiru. Aku melihat wajah Indonesia. Jikalau aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora, aku mendengar suara Indonesia. Oh, wajah Indonesia, suara Indonesia, keindahan Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat awan putih berarak di angkasa, aku melihat keindahan Indonesia. Jikalau aku mendengar burung-burung di pepohonan, aku mendengar suara Indonesia. Oh, wajah Indonesia, oh, suara Indonesia, keindahan Indonesia.
Tuhan, gelora perjuangan untuk tanah air dan bangsa. Semaikan mimpi, tebarkan cita-cita, merdeka sejati takkan pernah musnah. Bung Karno takkan pernah redup, tetap menyala di dalam jiwa. Bung Karno takkan pernah mati, kan selalu hidup di dalam hati. Bung Karno takkan pernah sayu, tetap bergema dalam dada. Bung Karno takkan pernah pergi, kan selalu mengalir di dalam darah. Lelaki berdiri tegar, negeri pengasingan takkan bisa lemahkan. Api perlawanan untuk rakyat Indonesia. Semaikan mimpi, tebarkan cita-cita, merdeka sejati takkan pernah musnah. Bung Karno takkan pernah redup, tetap menyala di dalam jiwa. Bung Karno takkan pernah mati, kan selalu hidup di dalam hati. Bung Karno takkan pernah sayu, tetap bergema dalam dada. Bung Karno takkan pernah pergi, kan selalu mengalir di dalam darah. Selagi matahari terbit dari takkan luntur setiaku padamu. Bersamamu kukir pengabdian, karena kau Bung Karno, Bapak bangsa. Tetap menyala di dalam jiwa. Bung Karno takkan pernah mati, kan selalu hidup di dalam hati. Bung Karno takkan pernah sayu, tetap bergema dalam dada. Bung Karno takkan pernah pergi, kan selalu mengalir di dalam darah. Media Pintar Perjuangan MPP merupakan alat perjuangan kader sekaligus ruang berbagi pengetahuan, informasi, dan pengalaman.
MPP digagas serta dirancang oleh Mas Prananda Prabowo, mengacu pada karakter PDI Perjuangan sebagai partai ideologis yang berciri khas partai pelopor yang mengorganisir rakyat. Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital merumuskan lompatan kualitatif melalui program transformasi digital yang dijalankan secara bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan. Sudah saatnya melakukan adaptasi dunia digital secara strategis dengan memanfaatkan kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Aplikasi MPP menghubungkan kader dengan teknologi informasi, berisi instruksi ketua umum, program partai, dan kegiatan kerja nyata PDI Perjuangan, serta pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia dan pemberdayaan kader. Kerja nyata PDI Perjuangan di tanganmu. MPP, tumbuh berkembang, mekar bersama. Jikalau aku melihat gunung-gunung membiru, aku melihat wajah Indonesia. Jikalau aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora, aku mendengar suara Indonesia. Oh, wajah Indonesia, suara Indonesia, keindahan Indonesia, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat awan putih berarak di angkasa, aku melihat keindahan Indonesia. Jikalau aku mendengar burung-burung di pepohonan, aku mendengar suara Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu. Nasi ketan ditambah ragi, jadikan tape buat nostalgia. Pemirsa semua selamat pagi, semoga selalu sehat, bahagia. Sobat PDI Perjuangan dimanapun berada, senang sekali pada kesempatan hari ini saya Anisha Dasuki dapat hadir menjumpai Anda dalam suasana begitu hikmat namun penuh ragam sukacita dalam peringatan 100 tahun Ibu Fatmawati Soekarno dengan tajuk Fatmawati, Ibu Negara Pejuang, Sang Penjahit Merah Putih. Sebelumnya saya juga ingin menyapa Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri yang telah bergabung juga melalui sambungan Zoom. Dan selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan dialog penuh inspiratif dan juga penampilan seni dan budaya yang dipersembahkan oleh Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Seperti yang kita ketahui bersama, Ibu Fatmawati adalah sosok perempuan yang mengambil andil sangat penting dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Di tangan seorang Fatmawati lah terjahit merah putih bendera Indonesia yang melambangkan keberanian tekad dan kesucian hati. Dan dengan kesucian hati itu pula Ibu Fatmawati yang saat itu tengah mengandung menyelesaikan jahitan bendera demi Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Dan untuk mengupas lebih lanjut nilai-nilai keteladanan perjuangan dan tekad luhur Ibu Fatmawati, telah hadir bersama kami di studio Bapak Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan. Selamat pagi Pak Hasto. Pagi Anissa, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Dan Ibu Dr. Andasri Rahayu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak. Selamat pagi Bu Yayu. Pagi Mbak Anissa. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum memulai dialog kita hari ini, kita saksikan terlebih dahulu profil Ibu Fatmawati yang terangkum dalam video berikut ini. Fatmawati lahir di Bengkulu pada 5 Februari 1923 sebagai anak tunggal yang terlahir dari orang tua pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Sejak kecil, Fatmawati dibekali dengan nilai-nilai agama dan sekolah formal oleh kedua orang tuanya. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pengurus organisasi Muhammadiyah. Di organisasi inilah awal mula kedekatan Fatmawati dengan Insinyur Soekarno. Hingga di tahun 1943, Fatmawati dan Soekarno menikah di Bengkulu. Setelah itu beliau mendampingi perjuangan Soekarno di Jakarta sampai kemerdekaan tiba. Ada momen penting saat mendekati hari kemerdekaan karena sulitnya mendapatkan kain bendera pada waktu itu. Sambil menitikkan air mata, Fatmawati yang sedang hamil tua menjahit kain tersebut menggunakan mesin jahit tangan menjadi bendera pusaka untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Perjuangan Ibu Fatmawati tidak berhenti setelah kemerdekaan. RSUP Fatmawati adalah buah gagasan beliau karena teringat ayahandanya yang mengidap asma dan prihatin dengan kondisi anak-anak yang terserang TBC agar mendapat pengobatan yang layak. Pada tahun 1980, Fatmawati meninggal dunia di usia 57 tahun di Kuala Lumpur akibat serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang setelah melangsungkan ibadah umroh. Di masa kini, pemerintah daerah Bengkulu menetapkan rumah peninggalan Fatmawati dengan berbagai ornamen asli serta kisah perjuangannya sebagai museum dan aset sejarah yang harus terus dilestarikan keberadaannya. Selain rumah Fatmawati, di Bengkulu juga terdapat monumen Ibu Fatmawati yang berlokasi di Simpang 500 Samban, yang merupakan karya pematung terkenal Bali, Inyoman Nuwarta.
Monumen tersebut berwujud Ibu Fatmawati sedang menjahit sangsaka merah putih yang akan dikibarkan pada hari kemerdekaan. Monumen dan museum ini menjadi bukti apresiasi, hormat dan rasa menghargai kita atas perjuangan beliau yang wajib kita teladani sebagai generasi penerus bangsa, sekaligus memotivasi bangkitnya sikap kepahlawanan rela berkorban untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Fatmawati, ibu negara, pejuang, sang penjahit merah putih. Seperti apa nilai-nilai keteladanan, perjuangan, dan tekad luhur Ibu Fatmawati? Telah hadir di studio, tadi sudah saya perkenalkan Bapak Hasto dan Ibu Yayu. Saya ke Pak Hasto terlebih dahulu. Pak Hasto, nilai perjuangan yang dimunculkan Ibu Fatmawati saat kemerdekaan ketika itu mendampingi Bung Karno, menurut Bapak Hasto seperti apa? Ya, sebagaimana digambarkan di dalam video tadi, saya juga sering mendapat cerita dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena bagi Ibu Megawati dialog yang sangat intens dengan Ibu Fat itu bukan hanya dalam kapasitas beliau sebagai ibundanya Ibu Mega, tetapi juga sebagai sosok pejuang. Ya, tidak hanya beliau ini berperan besar di dalam menggelorakan semangat nasionalisme dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia Raya kita yang tidak mudah. Saya mendengar saat itu bagaimana Bung Karno memang didesak oleh para kaum muda progresif, revolusioner untuk segera memerdekakan Indonesia, dan kemudian terjadi peristiwa penculikan Rengas Dengklok. Di situ sampai bagaimana Bung Karno tidak sempat ya membawa makanan termasuk buat Mas Guntur Soekarno Putro saat itu. Nah, di dalam pendampingan Bu Fat terhadap Bung Karno hingga beliau dikenal sebagai ibu negara pejuang, sang penjahit merah putih, itu kita lihat hanya bisa dilakukan dengan sikap totalitas di dalam berdedikasi bagi bangsa dan negara. Itu juga memerlukan sikap keberanian, karena ketika proklamasi itu dibacakan, kita lihat dalam gambar-gambar tadi, kan tidak begitu banyak orang yang datang. Bahkan kesaksian dari Bu Fatmawati sendiri melalui Ibu Mega, sosok-sosok pemuda yang dulu mendesak Bung Karno pun itu banyak yang juga tidak hadir ketika teks proklamasi itu dibacakan. Karena memang itu penuh resiko. Saat itu menghadapi bala tentara Dai Nippon dan juga menghadapi tentara sekutu yang sudah comeback ke tanah air, sehingga ketika teks proklamasi dibacakan itu taruhannya adalah nyawa. Juga bagi Ibu Fatmawati yang menjahit sangsaka merah putih, sehingga kemudian dibentuk saat itu Laskar Berani Mati yang membentengi bagi Bung Karno, kemudian Bung Hatta dan Bu Fat dan segenap para pejuang yang menjadi saksi ketika teks proklamasi dibacakan. Itu baru dari satu aspek dalam detik-detik proklamasi. Ada aspek lain ketika ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta. Saya mendapat cerita dari Ibu Mega bagaimana sebagai ibu negara itu Bu Fat itu menampilkan sosok ibu pejuang yang kemudian mengorganisir Palang Merah Indonesia di dalam membantu para pejuang kemerdekaan kita ketika menghadapi kelas fisik. Kemudian bagaimana beliau ke pasar sendiri, kemudian membeli makanan, bahan-bahan makanan untuk dapur umum bagi para pejuang kita. Sehingga beliau sosok pemimpin perempuan pendobrak dari berbagai belenggu kultural yang saat itu masih menghinggapi para wanita Indonesia. Beliau bisa menampilkan jati dirinya sebagai perempuan pejuang, sebagai ibu negara yang rendah hati, tetapi juga ibu negara yang mengambil tanggung jawab ketika negara membutuhkan, membuat dapur umum, mengorganisir Palang Merah Indonesia, dan karya kemanusiaan dari Ibu Fat sungguh luar biasa. Sehingga mengapa DPP PDI Perjuangan kemudian dalam rangka 100 tahun Ibu Fatmawati, ibu negara pejuang, sang penjahit merah putih, memberikan penghormatan secara khusus karena perjuangannya masih relevan sampai sekarang. Baik, saya ke Ibu Yayu. Ibu Yayu 77 tahun lebih Indonesia merdeka, masih belum bisa lepas dari patriarki dan stigma yang melekat terhadap perempuan. Tapi di era
kemerdekaan ketika itu Ibu Fatmawati sudah membuktikan diri bahwa perempuan juga berperan penting dalam kemerdekaan dan sekarang pembangunan. Kalau Ibu Yayu melihat saat ini peran perempuan dalam pembangunan yang padahal kesempatan sudah terbuka lebar namun masih terkadang terganggu oleh stigma, Ibu melihatnya seperti apa? Iya, seperti tadi disampaikan Pak Sekjen bahwa kita melihat dari Ibu Fatmawati itu di era penjajahan dia sebagai sosok perempuan yang cerdas, kemudian mau menjahit merah putih yang sampai hari ini menjadi menjadi bendera kita. Kemudian di satu sisi perempuan yang harus cerdas, punya gagasan yang cemerlang. Yang kedua adalah keberanian. Tadi juga sudah disebutkan bahwa keberanian untuk perempuan ini menjadi penting. Tadi disampaikan bahwa perempuan Bu Fatmawati, sosok perempuan Bu Fatmawati ini ketika menjahit ini kan sesuatu yang penuh risiko. Apalagi ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Di satu sisi perempuan sekarang juga harus tetap menjunjung tinggi kebudayaan sebagaimana yang yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh Bu Fatmawati. Sebagai sosok seorang first lady ya, istri dari presiden, dia tetap selain berjuang, selain menelurkan ide-ide atau gagasan keberaniannya, dia juga masih tetap melihat bagaimana mendidik putra-putrinya, bagaimana melaksanakan untuk putra-putrinya tugasnya sebagai sosok perempuan ini masih dilakukan. Dan kemudian juga tadi disampaikan dia juga tak lupa sebagai ibu yang dalam keluarga itu juga punya peran penting, dia tetap bagaimana caranya memberikan asupan gizi terhadap putra-putrinya. Dan bisa kita lihat bahwa putra-putri dari Bu Fat ini sosok-sosok yang cerdas, ya, sosok-sosok yang memang patut kita tiru, terutama adalah Ibu Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang dulu ketika lahir juga 2 tahun setelah merdeka, tentu perjuangannya juga tidak mudah untuk Ibu Fat juga sebagai istri dari seorang presiden, kemudian juga bagaimana memelihara atau memberikan sesuatu, baik itu pendidikan, baik itu asupan gizi, kesehatan, dan seterusnya, itu untuk putra-putrinya. Dan tadi juga disampaikan terbukti bahwa Bu Fat ini juga sangat peduli terhadap kesehatan. Dan dengan adanya perhatian terhadap kesehatan itu kemudian membuat Rumah Sakit Fatmawati, dan menurut saya ini adalah hal-hal yang memang harus ditiru oleh perempuan-perempuan di era apapun, tantangan seberat apapun, sekarang ini perempuan harus tetap menjalankan atau dapat inspirasi dari Bu Fat, meskipun di masa sulit, beliaunya berani, beliaunya punya gagasan besar yang itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekarang pun sebenarnya sampai kapanpun menurut saya ini masih relevan dengan apa yang harus kita perjuangkan, karena perempuan sekarang ini juga masih terkendala kultur yang meskipun itu juga perlu kita perangi ya istilahnya. Dan tetapi yang selalu dipesankan kepada kita, kepada Ibu Ketua Umum kita juga, perempuan jangan cengeng. Perempuan juga harus bisa membangkitkan di dalam dirinya baik itu keberanian, kualitas kita sendiri dalam rangka untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada sekarang. Baik itu di zaman teknologi yang baru, perempuan juga harus melek teknologi gitu ya, untuk hal tersebut. Baik, saya kembali ke Pak Hasto. Pak Hasto, kalau misalnya dilihat lebih dari 75 tahun yang lalu, ketika itu kesempatan perempuan belum sebesar sekarang, ruang gerak perempuan juga belum sebesar sekarang. Namun ketika itu Ibu Fatmawati bisa membuktikan dia mampu berdiri di dua kaki, mengurus keluarga, sekaligus mengurus negara, dalam tanda kutip, berada di belakang suaminya. Dikorelasikan dengan zaman saat ini, apa yang bisa diteladani generasi saat ini jika kita lihat apa yang telah dilakukan Ibu Fatmawati? Ya, Ibu Fatmawati memberikan keteladanan bagaimana perempuan itu di luar kodratnya sebagai ibu, dengan tanggung jawabnya untuk mendidik anak, itu juga terbuka ruang untuk menjadi pemimpin. Nah, kalau kita lihat dari seluruh perjuangan dari Bu Fat, beliau lahir dan besar di Bengkulu,
kemudian pada masa-masa revolusi kemerdekaan berada di Jakarta sebagai ibu negara, dan kemudian beliau ternyata memiliki suatu self confidence yang begitu besar. Tadi bisa kita lihat ketika bertemu dengan para istri dari duta besar, dari para kepala negara yang hadir, termasuk ketika konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung, beliau juga mengadakan suatu kegiatan yang sangat khusus untuk mempopulerkan kebudayaan nasional kita, membuat berbagai event untuk para first lady dari 29 negara, dan itu menunjukkan bagaimana self confidence dari Ibu Fatmawati itu juga bisa menginspirasi kita. Padahal sekali lagi beliau kan dari situasi saat itu, Bengkulu saat ini aja kita bisa bayangkan tingkat kemajuannya, apalagi pada tahun-tahun 40-an. Nah, ini juga menjadi keteladanan bahwa para perempuan Indonesia harus membangun rasa percaya dirinya, harus membangun kepemimpinannya dalam seluruh aspek kehidupan, terlebih di PDI Perjuangan. Ibu Mega selalu menegaskan bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender itu merupakan perjuangan ideologis, dan di PDI Perjuangan semua mendapat ruang, tidak pernah membeda-bedakan antara laki dan perempuan, dan ini pun juga sesuai dengan sejarah perjuangan kita yang begitu banyak tokoh-tokoh perempuan lahir sebagai pahlawan, dan dalam seluruh aspek kehidupan peran perempuan sekarang menjadi semakin penting, apalagi kalau kita lihat pidato Ibu Mega dalam hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50. Beliau terus menggelorakan agar para pejuang, para perempuan janganlah berjuang dan kemudian mengisi seluruh ruang kehidupan di dalam kepemimpinan berbangsa dan bernegara kita. Baik, saya kembali ke Ibu Yayu. Ibu Yayu, bisakah perempuan Indonesia bukan hanya dari kota-kota besar, tapi dari seluruh pelosok Indonesia meneladani apa yang sudah dilakukan Ibu Fatmawati menjadi lebih maju, selain mengurus keluarga, mengurus anak, tapi juga bisa berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara? Iya, saya kira dimanapun berada bisa, Mbak. Contohnya Bu Fat itu kan juga bukan orang kota gitu ya. Artinya di zaman dahulu yang memang masih zamannya belum merdeka, apalagi waktu itu beliau sebagai guru, menurut saya dimanapun berada perempuan, terutama perempuan berada, apakah itu di desa atau di kota, saya kira bisa akan melakukan hal-hal yang seperti yang diteladankan itu. Tergantung kepada bagaimana kemauan perempuan, bagaimana keberanian perempuan, kepercayaan diri perempuan. Yang penting adalah niat itu yang paling penting. Jadi kalau orang pintar, orang yang percaya diri, tapi kalau tidak ada niat untuk ikut di dalam proses pembangunan khususnya adalah perempuan ini, ya tidak ada gunanya gitu. Nah, oleh karena itu yang paling penting selain tadi adalah percaya diri, berani, kemauan ini harus ada juga untuk supaya perempuan-perempuan dimanapun berada itu mampu dan bisa untuk ikut serta di dalam proses pembangunan yang ada di Republik ini. Dan kita ketahui bahwa sekarang ini di era sekarang ini kan pembangunan dimulai dari desa. Artinya desa ini juga sekarang bukan desa yang seperti dulu kita bayangkan, tetapi desa sekarang ini ada desa yang sudah maju, yang juga melek teknologi, tergantung bagaimana kita mengedukasi mereka dan kesempatan yang diberikan kepada mereka. Baik, Ibu Yayu, Pak Hasto. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita pagi menuju siang ini, saya ingin mengajak Sobat PDI Perjuangan karena ada sejumlah gagasan menarik lainnya yang akan kita bahas kembali bersama Pak Hasto dan Ibu Yayu. Namun sebelumnya mari kita saksikan dahulu persembahan dari Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan, Keroncong Tujuh Putri, yang akan membawakan salah satu lagu khas Kota Bengkulu, Pantai Panjang.
Masih dalam acara 100 tahun Ibu Fatmawati Soekarno. Fatmawati, ibu negara pejuang, sang penjahit merah putih. Dan masih bersama saya, Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto dan juga Ibu Sri Rahayu. Masih banyak sekali nilai dan juga keteladanan yang bisa kita petik dari ibu bangsa kita. Dan berikut kita saksikan pandangan perjuangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan yang sekaligus merupakan putri dari Ibu Fatmawati, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri mengenai semangat juang Ibu Fatmawati. Kita saksikan bersama-sama Pak Hasto, Bu Yayu. Disinilah Ibu Fatmawati itu dilahirkan. Beliau sosok perempuan pejuang dari keluarga tentu Sumatera dan juga banyak keluarga beliau dari kalangan Muhammadiyah dan perempuan pelopor dan sekaligus sosok yang berpikir terbuka, kritis, berkemajuan, namun tidak pernah melupakan kodratnya sebagai seorang ibu dan perempuan. Jadi saya ingat Ibu Fat itu, karena tentu sebagai First Lady pertama, itu tetap menjalankan tugasnya juga sebagai ibu rumah tangga. Saya sangat ingat bahwa beliau masih tetap memasak untuk Bung Karno, lalu menyiapkan tentunya bagi kami. Dan ketika keadaan negara tidak aman, maksudnya di Jakarta, Bung Karno dan para pemimpin lainnya diminta untuk keluar dari ibu kota dan pindah ke Yogyakarta. Jadi hari-hari itu sekilas begitu. Iya, bayangkan, saya tidak terbayang kalau sekarang seorang First Lady itu masih membuka dapur umum, lalu belanja sendiri ke pasar, memakai andong, karena di Jogja ada andong, dan ikut mendengarkan rapat, lalu bertemu dengan pejuang-pejuang dari perempuan kita. Saya mengenal seorang ibu sebetulnya dari Jawa Timur. Bayangkan dia masuk laskar waktu dulu kan banyak, sebelum ada TNI itu dibuat laskar dari rakyat yang ingin berjuang, namanya Ibu Dar, tapi dipanggilnya malah Ibu Mortir. Kenapa? Karena dia membawa senjatanya tuh orangnya memang gemuk, jadi yang dibawa tuh mortir. Lalu belum lagi yang masuk ke dalam Palang Merah Indonesia dan lain sebagainya. Kan beda jadinya, terasakan ya gitu, bahwa menurut saya pada waktu menuju zaman perjuangan kemerdekaan, semangat kaum perempuan kita itu lebih membara, mengekspresikannya. Beda mungkin karena perubahan zaman, tetapi saya melihat semangat juang seperti ibu saya itu, seharusnya nilai-nilai itu tetap diturunkan untuk masa sekarang. Tidak hanya kalau menurut saya kita tidak ada yang mengatakan bahwa kita tidak boleh berkiprah sebagai kaum perempuan, karena saya paling senang mengucapkan dari hukum kita, undang-undang dasar kita, bahwa setiap warga negara, artinya warga bangsa, mempunyai hak yang sama. Nah, itu menurut saya indah sekali, karena tidak ada kan ini untuk laki, ini untuk perempuan, itu besar, kecil, kaya, miskin, tidak. Ini harus diingat oleh kaum ibu bahwa kita adalah sama di Republik Indonesia ini. Peran perempuan dan kaum ibu adalah sama di Republik Indonesia.
Pak Hasto, Bu Yayu, mungkin boleh dirangkum sedikit tadi dari Ibu Mega. Silakan Pak Hasto terlebih dahulu. Ya, spirit itulah yang juga diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri kepada kami semuanya, tanpa membeda-bedakan laki dan perempuan. Maka di PDI Perjuangan ini juga banyak lahir pemimpin perempuan. Ada Mbak Puan Maharani, Ketua DPR, Menko PMK perempuan pertama, kemudian Bu Risma, Mbak Yayu, ada Bu Sadarestu, Mbak Ripka Ciptaning yang semangatnya juga sangat bergelora, kepala daerah PDI Perjuangan yang perempuan itu paling banyak, dan saya meyakini anggota DPR dari tingkat pusat sampai kabupaten kota yang dari PDI Perjuangan perempuan itu juga paling banyak. Itu menunjukkan bahwa dari rahim kepemimpinan PDI Perjuangan memang tidak pernah membedakan laki dan perempuan sebagaimana disampaikan oleh Ibu Mega, dan ruang politik itu menjadi begitu luas. Sama dengan Bu Fat sebagai ibu negara, tidak hanya menjalankan protokoler kenegaraan tetapi juga berjuang memperkuat akar rumput, berjuang ikut menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ketika menghadapi revolusi fisik. Maka itulah yang menjadi semangat yang terus menunjukkan bahwa di PDI Perjuangan ini ide, gagasan, semangat juang, tekad itu memang menjadi satu kesatuan. Baik, Ibu Yayu silakan. Iya, selain apa yang sudah ada dalam pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Artinya kita perempuan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengekspresikan kemampuan kita, apa yang kita punya, sehingga kita semua yang pertama adalah bisa mengabdi kepada bangsa dan negara tanpa melihat apakah kita laki-laki atau perempuan. Artinya kalau tadi disampaikan oleh Ketua Umum bahwa kita semua diberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, artinya sudah tidak ada kendala bagi kita perempuan untuk berbuat sesuatu, baik itu untuk bangsa dan negara, untuk keluarganya, terutama ini adalah untuk partai kita. Itu tidak ada kendala. Oleh karena itu tergantung sekali lagi kepada perempuan itu sendiri bagaimana memanfaatkan kesempatan yang ada, bagaimana mampu mengaktualisasikan dirinya yang punya potensi. Itu yang harus kita lakukan, khususnya adalah perempuan. Dan diharapkan bahwa perempuan ini jangan canggung ketika banyak laki-laki, juga jangan canggung, artinya sama gitu. Seringkali kan canggung ya. Itu artinya sama dengan kita punya pikiran laki-laki perempuan sama. Ini nggak usah canggung bahwa kita ini perempuan-perempuan yang pertama harus selalu bersama-sama dengan rakyat, ya, bahwa rakyat juga melihat bahwa kita perempuan ini juga ada kemampuan untuk itu. Sehingga sekali lagi manfaatkan kesempatan yang sebaik-baiknya karena kesempatan sudah ada yang seluas-luasnya. Jadi PDI juga ada satu loh, tadi saya lupa menyebut pemimpin perempuan yang sangat kokoh memperjuangkan wisata desa, makanan bergizi dari desa, itu Mbak Yanti Sukamdhani. Jadi semua perempuan-perempuan ini punya tugas yang khusus, antara Bu Risma, Mbak Yayu, Mbak Yanti, Bu Sadarestu, Mbak Ning, itu semua punya diferensiasi sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita berbicara ide, semangat juang, tekad, semuanya sama. Semuanya gigih ya, gigih, Pak Hasto ya. gigih. Baik, Pak Hasto, adakah program yang dibuat atau sudah dijalankan agar semangat Ibu Fatmawati ini dapat menjadi contoh semangat bagi para kader PDI Perjuangan? Ya, dengan memperingati 100 tahun Ibu Fatmawati, kami menggali seluruh ide, gagasan, cita-cita perjuangan dan keteladanan dari Ibu Fatmawati, sehingga diharapkan ini kemudian menginspirasi dan ini menjadi kultur yang dibangun di PDI Perjuangan. Oke. Ini terakhir Pak Hasto, Bu Yayu, satu kata untuk menggambarkan Ibu Fatmawati Soekarno. Satu kata. Pak Hasto silakan. Gigih. Gigih, baik. Bu Yayu silakan. Cerdas, gigih dan cerdas. Itulah yang seharusnya diteladani oleh perempuan-perempuan Indonesia di tengah zaman modern yang sudah sangat terbuka dan perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Terima kasih Pak Hasto, terima kasih banyak Bu Yayu. Demikian tadi perbincangan yang syarat akan nilai-nilai sejarah perjuangan dan semangat kemajuan bangsa yang tentunya sangat menginspirasi kita semua. Selanjutnya kami akan mengajak Sobat PDI Perjuangan semua untuk dapat lebih dekat
mengenal Ibu Fatmawati Soekarno melalui rajutan kisah hidup yang dirangkai oleh sang adik Ibu Hildawati Hasanuddin. Terima kasih Pak Hasto. Bu Yayu, terima kasih. Beliau adalah seorang wanita yang ramah tamah, baik, mencintai sesama saudara atau famili, teman, apalagi dengan anak-anak dan cucunya. Betul-betul seorang ibu yang bijaksana sekali, pintar, segala macam rumah tangga dia kerjakan sendiri. Apalagi kalau memasak setiap hari selalu Ibu Fat yang memasak. Disenangi semua deh sama keluarga, teman, anak-anak, saudara. Ibu itu betul-betul sebagai ibu yang bijaksana sekali. Benar-benar ibu itu dari gadis, dari sebelum kawin dengan Bung Karno, udah mempunyai jiwa sosial yang sangat besar sekali. Walaupun dia seorang wanita biasa di suatu desa di Bengkulu, tapi beliau tuh punya semangat yang sangat tinggi. Dimulai dari masa remajanya beliau, sudah terjun ke masyarakat di Bengkulu, di suatu desa di Bengkulu. Sudah mulai dia dengan cara sendiri berkumpul dengan ibu-ibu kaum wanita, remaja, anak-anak muda, di bawah naungan Aisyah, ibu-ibu Aisyah. Karena Bapak Haji Hasanuddin kan seorang tokoh pendiri Muhammadiyah di Bengkulu. Dia membaca buku dan berjuang, pelajaran perjuangan, sejarah tanpa sepengetahuan bapak ibunya. Dia sudah mulai belajar perjuangan wanita. Saya sendiri dapat cerita dari ayah saya, Bapak Haji Hasanuddin, yang menceritakan kalau Ibu Fatmawati itu jadi panutan masyarakat Bengkulu, anak-anak dan kaum wanita di Bengkulu. Pintar mengaji loh dia, Ibu Fat itu. Mengaji itu sudah di luar kepalanya dan suaranya sangat merdu sekali. Itu yang paling menonjol dengan Ibu Fat. Kesederhanaannya itu dan berjuangnya dan kepintarannya mengajar sejarah dan mengaji. Jadi Bu Fat berjuang sendiri dengan caranya sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Dan belum terbayang itu untuk bangsa dan negara, baru di Bengkulu saja dia berjuang untuk kaum wanita dan anak-anak. Salah satunya yaitu berjuang untuk sosial itu, bikin dapur umum, membuat makanan untuk anak-anak yang kekurangan gizi, untuk mengasih makan pejuang-pejuang kita kan di Bengkulu. Juga untuk anak-anak kecil yang orang tuanya lagi berjuang atau pergi, Ibu Fat itu mengumpulkan dan berusaha mengasih makan gitu loh. Walaupun duitnya tuh dari mana kita nggak tahu. Pokoknya ada aja Ibu Fat tuh kerjanya, sampai jualan kue. Jadi ibu itu memang pejuang dari awalnya sampai dia pindah ke Jakarta menikah dengan Bung Karno. Sesudah itu kita tahu sendiri perjuangannya lain lagi kan di Jakarta, mengikuti Bung Karno. Ya salah satunya itu waktu beliau menjahit sangsaka merah putih. Ibu itu berusaha dapat sumbangan kain langsung dijahit, walau itu masih mengandung Mas Guntur ya, masih di dalam kandungan, beliau menjahit sendiri. Tapi bisa terlaksana, terjadilah satu bendera untuk dilambangkan kemerdekaan kita, 17 Agustus 1945 itu. Itulah perjuangan Ibu Fatmawati sebagai wanita, benar-benar perjuang wanita. Salah satu perjuangan wanita dari Provinsi Bengkulu. Ibu Fatmawati itu adalah panutan bagi saya. Saya banyak belajar dari Ibu Fat, mencontoh
keseharian Ibu Fat. Dia selalu mengajarkan saya cara berumah tangga, nanti kalau udah menikah, terus cara berpakaian, cara memasak, semua keinian wanita itu dia selalu ajarkan. Pokoknya Ibu Fat itu panutan saya sekali. Wanita yang bijaksana, ramah, bergaul dengan siapapun, dan tidak memilih-milih. Pokoknya dia gembira, happy, bergaul bersama ibu-ibu dengan anak-anak, keluarga, terutama dengan keluarganya sendiri. Anak-anaknya selalu dimanjakan, disayang. Setiap datang ke rumah, dulu terakhir tinggal di Jalan Cilandak 5 Kebayoran. Setiap minggu anak-anak datang ke rumah, dia memasakkan sendiri. Apapun kesenangan anak-anak itu disediakan. 5 anak, 5 macam permintaan disiapkan selalu sama Ibu Fat. Dan terutama tidak lupa, dia tuh menyediakan masakan Bengkulu. Selalu ada, supaya jangan lupalah dengan daerah kita Bengkulu. Tidak melupakan kebudayaan kita. Makanya ditonjolkan melalui masakan Bengkulu. Selalu tidak dilupakan. Dia masak sendiri. Dia datangkan sendiri bahan-bahannya dari Bengkulu. Seperti gulai sayur pakis, ada namanya pendap. Pendap itu kayak seperti pepes kalau di Sunda ya. Terus ada satu lagi makanan itu namanya kabau. Nah, terus ada juga bagar hiu. Jadi yang dimasak itu anaknya hiu. Tapi itu memang ciri khas masakan Bengkulu. Terus kalau rendangnya, dia tidak makan daging. Tidak dibuat dari daging. Tapi diganti sama kerang namanya. Walaupun Bu Fatmawati udah ke Jakarta, udah tinggal di istana, tetap masakan Bengkulu disediakan sehari-hari. Harus kita ikuti kemandirian seorang ibu gitu. Tanpa bantuan siapapun, bisa dikerjakan sendiri. Juga perjuangannya, berjuang sebagai wanita. Dan jangan diremehkan laki-laki, seperti sekarang ada KDRT itu kan. Nah itu diharapkan Ibu Fat jangan bisa terjadi dengan kaum wanita kita. Dan juga untuk generasi muda, anak-anak muda, jangan sampai melupakan sejarah. Seperti biar tahu siapa yang menjahit sangsaka merah putih itu. Dan itu kan sebagai lambang negara kita. Jadi anak-anak sekarang kan banyak yang sudah lupa juga ya. Udah ditelan masa lah gitu. Nah sekarang kita bangkitkan lagi supaya anak-anak itu bisa ingat lagi dengan sejarah kita. Bagaimana pahitnya hidup zaman itu. Jadi tidak tahu-tahu jadi ibu negara gitu, tidak, berjuangnya tuh udah betul-betul kalau kita ingat atau apa itu mungkin nggak sanggup ya. Kita nggak sanggup, penuh perjuangan. Bu Fat sebagai ibu negara pertama Republik Indonesia. Berjuang itu semua taruhannya nyawa. Dan tidak pernah mengeluh susah atau gimana, tapi dia selalu ketawa. Tawanya itu yang happy banget gitu, pokoknya seneng banget dia ketawanya itu. Jadi seolah nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Selalu Ibu Fat itu sifatnya begitu, kegembiraannya, semangatnya itu yang perlu kita contoh. Karena dia udah biasa di kampung, di desanya berjuang sesama kaum wanita, tinggal melanjutkan ke Jakarta, tinggal dia teruskan aja perjuangan-perjuangan itu. Selama mengikuti Bung Karno dia udah nggak canggung lagi. Memang dia udah teguh, kuat, udah berjuang dari masa remaja, jadi dia udah nggak kaget sebagai istri Bung Karno, dia udah sangat bisa mengikuti perjuangan selanjutnya. Bikin dapur umum itu udah biasa Ibu Fat. Dia udah tahu ininya, cara-caranya, dan lagi dia usaha kemana kan, waktu itu zaman susah, jadi cari uang sendiri ya. Karena kemandiriannya itu dia bisa kerjakan semuanya, bisa dia laksanakan sendiri
dengan usaha sendiri dia bisa membantu para pejuang dengan dapur umum, dengan kesehatan, dengan gizi anak-anak. Itu sudah biasa Ibu Fatmawati laksanakan. Sedang hamil besar, tinggal melahirkan lah gitu kan. Nah itu sampai menjahit sangsaka merah putih itu dalam keadaan hamil tua, menjahit dan menyambung-nyambungkan bahan itu. Bu Ufat sudah tidak ingat lagi kalau dia udah hampir melahirkan. Pokoknya tuh bendera bisa terjadi. Karena saya melihat kesosialan Ibu Ufat itu, jadi timbul saya juga kepengen gitu. Kan Bu Ufat emang udah panutan saya. Kepengen saya menjadikan Yayasan Fatmawati Soekarno yang sekarang ini bisa berjuang juga dalam bidang sosial, terutama yang selama ini kita udah jalankan, terutama kita laksanakan di Bengkulu. Kalau itu kita usaha dapat sumbangan-sumbangan, kita kumpulkan ya seperti Ibu Fatmawati lah, tapi kita nggak mau ngumpulin dana besar-besar apa enggak gitu, nggak terjadi lah. Jadi sedikit-sedikit kita kumpul, kita pergi ke tempat bencana alam itu, kita bagi-bagi untuk yang tertimpa musibah itu. Sosialnya Ibu Ufat itu kita teruskan. Dalam rangka 100 tahun Ibu Fatmawati Soekarno, udah 1 abad, saya hanya ingin menyampaikan buat kaum ibu, kaum wanita Indonesia bisa meneruskan cita-cita dan semangat beliau untuk generasi yang akan datang. Kaum muda, remaja, dan milenial, supaya jangan melupakan sejarah dan semangat juangnya bagi kaum wanita Republik Indonesia. Berulang kali saya menumpahkan air mata di atas bendera yang sedang saya jahit itu. Menjelang kelahiran Guntur, ketika usia kandungan telah mencukupi bulannya, saya paksakan diri menjahit bendera merah putih. Saya jahit berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan dengan tangan saja, sebab dokter melarang saya untuk menggunakan kaki menggerakkan mesin jahit. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah salah satu kisah dari Ibu Fatmawati, betapa Ibu Fatmawati dengan kegigihannya ingin bersama dengan Bung Karno dalam kemerdekaan negara yang dicintai. Sebelumnya juga telah kita saksikan kisah perjalanan Ibu Fatmawati melalui adiknya Hildawati, dan saat ini sudah bersama saya di studio Ibu Halidah Hatta. Selamat siang Ibu Halidah. Selamat siang. Dan juga bergabung bersama kami Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan. Selamat siang Bu Risma. Selamat siang Mbak. Baik. Selamat siang Ibu Hilda. Selamat siang Ibu Risma. Dan juga telah bergabung bersama kami juga melalui sambungan Zoom Mbak Sinta Bella Margareta, Gadis Bengkulu 2022. Selamat siang Mbak Bella. Selamat siang Mbak, selamat siang Ibu. Salam hangat dari saya mewakili masyarakat Bengkulu, Bumi Rafflesia. Baik, saya ke Ibu Halidah terlebih dahulu. Ibu Halidah, pertama kali mengenal Ibu Fatmawati, melihatnya sebagai sosok yang seperti apa? Ibu Fatmawati adalah seorang perempuan yang holistik, yang menguasai berbagai macam bidang, tidak hanya sebagai seorang perempuan yang halus, budi bahasanya dan sangat hangat, tetapi juga Ibu Fatmawati adalah seorang yang nasionalis, yang jiwanya selalu memikirkan untuk tanah air, bangsa, masyarakat, dan keluarga-keluarga Indonesia. Jadi waktu saya lahir tahun 1956, di dalam tahun itu, di ujung tahun itu, ayah saya Muhammad Hatta berhenti menjadi wakil presiden, dan hubungan kami dengan Ibu Fatmawati Soekarno tentu sebagai hubungan keluarga, jadi bukan politik, tetapi kenegaraan itu menjadi jantung hati kita semua. Jadi ketika ketemu Ibu Fatmawati pasti kita bicara tentang
Indonesia, tentang makanan-makanan Indonesia, tentang masyarakat, dan juga tentang kehangatan di antara hubungan dari Ibu Fatmawati dengan keluarga kami. Jadi beliau sosok yang sangat berkesan. Aduh, tidak terasa ya, ternyata sudah 100 tahun memperingati hari lahir Ibu Fatmawati, 5 Februari 1923 ya. Ya. Baik, Ibu Halidah, ketika itu Bu Fatmawati adalah First Lady pertama di Indonesia. Kondisi Indonesia juga tidak seperti ini. Ada ancaman perang fisik, kemudian kondisi negaranya juga belum stabil. Sementara Ibu Fatmawati harus mendampingi sekaligus berperan tugas-tugas First Lady, tapi tidak pernah melupakan keluarga dan anak-anak. Ibu Halidah melihatnya seperti apa? Yang saya ingat sebagai anak kecil waktu di tahun 60-an itu di masa memang Indonesia mengalami banyak tantangan besar ya. Artinya Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno ingin menempatkan diri sebagai di pusat peta dunia. Jadi kita juga ingat bahwa Bung Karno pidato di PBB sebagai Presiden Republik Indonesia. Tetapi yang saya lihat dari foto-foto, kebanyakan Bung Karno ketika itu lebih tampil sebagai Bung Karno. Jadi kehadiran Ibu Fatmawati banyak ketika periode-periode yang sangat sulit, 45-49, dan sesudahnya tahun 1955 ketika konferensi Asia Afrika di Bandung yang pertama, di situ memang peran Ibu sebagai First Lady lebih kelihatan. Tetapi di tahun-tahun 60-an ke atas, kami sendiri juga sebagai keluarga yang pribadi ya, tidak lagi terikat dengan kenegaraan, jadi lebih melihat kepada foto-foto, ya tidak mengalami langsung gitu. Jadi memang kelihatannya Bung Karno ketika itu tampil sebagai Presiden Republik Indonesia tidak didampingi oleh Ibu Fatmawati. Pasti beliau mendukung dari belakang, terutama dalam arti membina anak-anak ya, dan membina keluarga bahagia. Ya. Baik, saya ke Ibu Risma. Ibu Risma sebagai tokoh perempuan di Indonesia, Ibu menjadi sosok perempuan yang juga berpolitik nih. Bagaimana Ibu melihat mempelajari sisi politik yang diteladani oleh Ibu Fatmawati? Terima kasih Mbak. Jadi saya terus terang, saya saat saya menjabat Menteri Sosial, saya mencoba napak tilas apa-apa yang peninggalan Bung Karno yang sudah diberikan untuk negara ini. Yaitu saya yang utama adalah tentunya saya banyak belajar dari tempat-tempat pengasingan beliau. Salah satunya di Bengkulu. Saya berada di sana mungkin sudah 3 kali. Setiap saya ke Bengkulu, saya selalu mampir di pengasingan Bung Karno, kemudian berkunjung ke rumah Ibu Fat, rumah Bapak Hasanuddin di Bengkulu. Saya berkunjung ke sana. Terus kemudian saya dengar dari beberapa warga, kebetulan kalau saya ke sana banyak warga, kalau ada warga yang tahu, mereka ikut bertemu dengan saya. Kemudian saya sempat bertanya bagaimana dulu ceritanya. Yang saya ambil saat itu Ibu Fatmawati adalah seorang perempuan yang terus terang cara berpikirnya sudah sangat maju sekali. Mungkin kalau dibandingkan zamannya, Ibu Fat itu sudah berpikir semacam pergerakan perempuan begitu, sehingga saat itu memang mungkin beliaunya termasuk tokoh anak-anak muda di perempuan, terutama dari perempuan di Bengkulu. Nah, kemudian saya terus terang sangat kagum dengan beliau, meskipun saya coba juga baca buku-bukunya, meskipun saat itu situasi sangat sulit, Bung Karno banyak ditekan dari pemerintah Hindia Belanda saat itu, bahkan setelahnya pun itu, tapi Bu Fatmawati selalu berpegang teguh bahwa meskipun beliaunya First Lady, beliaunya adalah seorang ibu bagi putra-putrinya. Itu yang terus terang saya banyak belajar dari
Ibu Fatmawati. Tidak ada seorang pria yang sukses, demikian pula sebaliknya, tanpa didampingi oleh seorang perempuan yang juga luar biasa. Itu yang selalu saya ambil. Dari situlah kemudian saya belajar tentang bagaimana, meskipun saya mencoba belajar setinggi apapun saya menjabat jadi wali kota, kemudian menteri, saya adalah seorang ibu dan istri dari ibu dari anak-anak saya dan seorang istri dari suami saya. Itu yang coba saya pelajari dari Ibu Fatmawati. Begitu. Baik, Ibu Risma, perempuan yang berkarir itu pasti dihadapkan dengan dua pilihan, antara keluarga atau karir. Bu Risma melihatnya di Indonesia, sementara Ibu Fatmawati dapat mengkombinasikan dua hal itu dengan sempurna. Bu Risma melihatnya di Indonesia saat ini, apakah perempuan itu sudah dapat mengkolaborasikan dua hal itu hingga dapat berjalan beriringan? Ya, ada beberapa daerah yang memang belum bisa menerima bahwa seorang perempuan menjadi seorang pemimpin. Tapi yang dilupakan adalah mungkin Bu Fatmawati ada di belakang saat Bung Karno menjabat menjadi presiden. Tapi sebetulnya tanpa peranan itu mungkin Bung Karno juga tidak bisa berprestasi sedemikian hebat, bahkan diakui seluruh dunia begitu. Saat itu saya kebetulan juga saat saya berada di luar negeri, saya coba berkunjung ke tempat-tempat di mana misalkan di Saint Petersburg itu ada masjid. Saya diceritain sendiri oleh takmir masjid itu bagaimana Bung Karno meminta untuk itu dibuka kembali untuk menjadi tempat ibadah umat Muslim. Saya datang ke tempat itu, kemudian di beberapa tempat lainnya saya melihat itu pasti ada kekuatan di belakang yang besar, karena pasti setiap manusia itu terbatas kemampuannya, tapi karena kemudian ada teman atau sahabat di sekitarnya yang luar biasa, termasuk lingkungannya, jadi ada Bung Hatta dan sebagainya. Nah, di dalam rumah pun ada kekuatan besar yang mensupport sehingga Bung Karno bisa berprestasi bukan hanya level lokal tapi juga level internasional. Itulah kenapa kemudian, namun masih ada daerah di Indonesia yang seperti itu, tapi sebagian besar sudah mengakui bahwa kaum perempuan juga bisa berprestasi. Nah, yang jadi masalah sekarang Mbak, banyak sekali yang kemudian setelah dia berprestasi, kaum perempuan ini kemudian lupa bahwa kita adalah tetap saat di rumah, kemudian kita lupa bahwa kita adalah seorang ibu dari anak-anak kita, kemudian jadi kadang pemimpin masih dibawa ke rumah begitu, kemudian seorang istri dari suami kita. Jadi kadang itu yang lupa, sehingga saya menemukan banyak sekali kejadian di mana anak-anak ditelantarkan karena kemudian hal tersebut. Itu. Nah, inilah yang sekarang mencoba saya kembalikan lagi seperti belajar dari Ibu Fat, bagaimana beliau mendampingi Bung Karno yang saat itu berjuang untuk kemerdekaan maupun bagaimana eksistensi Indonesia ini bisa diakui dunia. Itu tidak mudah, begitu. Baik, selanjutnya saya ke Mbak Bella, Gadis Bengkulu 2022. Mbak Bella pastinya bangga bahwa salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia, pejuang perempuan, Ibu Fatmawati ini berasal dari Bengkulu. Mbak Bella sendiri, banyak atau tidak sih perempuan-perempuan terutama di daerah Mbak Bella yang terinspirasi dengan perjuangan dan keteladanan Ibu Fatmawati, termasuk mungkin Mbak Bella juga? Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Sebagaimana Insinyur Soekarno pernah berpesan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengenal dan juga menghormati jasa para pahlawan. Dan hari ini 5 Februari pernah lahir perempuan hebat Bengkulu, sekaligus penjahit sangsaka merah putih, yakni Ibu Fatmawati Soekarno. Mungkin jika kita akan membahas lebih jauh terkait Ibu Fatmawati, di sini saya
menjelaskan sedikit bahwa Ibu Fatmawati merupakan perempuan asal Bengkulu yang mana buah hati dari Bapak Hasanuddin dan juga Ibu Siti Khadijah. Beliau dikenal sebagai gadis Bengkulu yang cantik dan juga cerdas dan menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan karena sudah aktif berorganisasi sejak duduk di bangku sekolah dasar. Dan salah satu organisasi beliau adalah Nasyatul Asyiyah. Dan Ibu Fatmawati juga merupakan istri Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno, yakni di mana langkah-langkah dan keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno melibatkan pemikiran dan juga hasil diskusi bersama istrinya yakni Ibu Fatmawati. Dan peran yang dilakukan oleh Ibu Fatmawati untuk negara Indonesia sendiri tentu sangat besar ketika perjuangan rakyat Indonesia mencapai titik kulminasi di mana ketika masyarakat akan memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, Ibu Fatmawati lah yang berjasa sehingga masyarakat dan juga bangsa Indonesia memiliki sang dui warna yang berhasil berkibar ketika kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tentu apakah saya bangga dengan memiliki gadis Bengkulu seperti Ibu Fatmawati? Tentu sangat bangga, dan Bengkulu pun sangat mengapresiasi jasa dari Ibu Fatmawati dengan pemerintah melakukan inisiasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan membangun monumen yang diberi nama Monumen Ibu Fatmawati yang berada di tepat jantung kota Bengkulu, yakni di Bundaran Simpang 5. Selain dibangunnya monumen Ibu Fatmawati, juga nama Ibu Fatmawati sendiri dijadikan nama jalan, kemudian nama bandara, dan juga salah satu universitas yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan ini menjadi kesempatan juga bagi saya sebagai gadis Bengkulu untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat Bengkulu dan khususnya masyarakat seluruh Indonesia bahwa di Bengkulu ini tidak hanya destinasi wisata alamnya saja yang indah, namun juga memiliki destinasi wisata bersejarah. Salah satunya Bengkulu memiliki rumah kediaman Ibu Fatmawati Soekarno. Dan Ibu Fatmawati bukan hanya menjadi ibunya masyarakat Bengkulu, namun juga ibu dari seluruh rakyat Indonesia. Dan tentu saya pribadi menyatakan bangga sekali, masyarakat Bengkulu pun bangga, dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya bangga memiliki Ibu Fatmawati Soekarno. Demikian, Mbak. Baik, Mbak Bella, Ibu Halida, Ibu Risma, serta Sobat PDI Perjuangan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita setelah satu persembahan yang akan dibawakan oleh Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Berikut ini kita akan kembali untuk merajut romansa nostalgia Ibu Bangsa. Jakarta dini hari 17 Agustus 45. Sederhana dan murni, impian remaja. Hikmah kehidupan, bernusa, berbangsa. Kewajaran bernafas dan degup jantung, keserasian beralam dan bertujuan lama didambakan menjadi kenyataan. Wajar, bebas, seperti embun, seperti sinar matahari menerangi bumi di pagi hari. Kemanusiaan, Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Sitor Situmorang.
Masih bersama kami Bapak Ibu yang berbahagia, bersama Ibu Halida, Ibu Tri Risma hari ini, dan Mbak Bella. Kita akan lanjutkan bincang-bincang siang hari ini. Saya ke Ibu Halida. Ibu Halida, yang baru saja disaksikan adalah lagu Melati Suci yang diciptakan Pak Guru Soekarno Putra untuk ibunya, untuk Ibu Fatmawati. Kala itu Ibu Fatmawati pergi umroh ke Tanah Suci bersama Ibu Halida? Sebetulnya waktu itu saya sudah di sana, kemudian memang Ibu Fatmawati datang. Jadi saya menunggu
kemudian sama-sama berumrah. Ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol Bu Iya. Halida, itu adalah umroh pertama dan terakhir untuk Bagi Ibu Fatmawati. Fatmawati. Iya. Katanya perjalanan pulang kembali ke Indonesia beliau Singgah di Kuala Lumpur. Mungkin rencananya ada berapa malam di sana. Jadi saya rasa mungkin Ibu belum sempat ini ya check up kesehatan ya. Jadi perjalanan itu melelahkan. Jadi yang saya tahu dari kakak ipar saya, jadi kakak ipar saya mempunyai Mbak Yu dengan suaminya mendampingi Ibu Fatmawati. Jadi beliau diundang makan malam oleh Bapak Duta Besar ya. Kemudian senang sekali waktu malam itu, jadi memang makan es krim ya. Kemudian selesai makan ya istirahat, tetapi rupanya mendapat serangan jantung. Jadi tidak sampai ke Jakarta, di Kuala Lumpur meninggal. Ibu Halida, katanya baju terakhir Ibu Fatmawati ini Ibu Halida yang bawa ke Jakarta ya? Jadi waktu saya pulang lebih dulu, karena sebetulnya saya sudah duluan, jadi saya umrah dengan Ibu Fatmawati. Tawaf itu tawaf yang artinya yang kedua, dalam arti Ibu Fatmawati datang, saya tawaf lagi. Kemudian saya tawaf perpisahan dan saya pulang. Ibu Fatmawati bilang, tolong bawakan baju ibu ya pulang, nanti dibawa ke Cendana 5, ke Cilandak 5, ke Cilandak 5 rumah beliau. Saya bawakan itu baju kesayangannya ya, jadi baju hitam buatan Prayudi, desainer yang terkenal. Iya baik ibu gitu. Jadi saya bawakan, pas saya sampai di Jakarta 1 hari dan belum sempat untuk menyampaikan ke Cilandak 5, tahu-tahu mendapat kabar itu, sangat terkejut ya. Padahal baru bareng-bareng ya umroh ya baru Bu ya? Dan ketika beliau berumrah juga senang sekali, bahagia sekali. Ya. Baik, saya ke Ibu Risma. Ibu Risma sebagai Ketua DPP Bidang Kebudayaan di PDI Perjuangan, Ibu Fatmawati ini dikenal sebagai sosok yang sangat nyeni. Jadi tidak hanya bekerja sebagai ibu negara, kemudian mengurus anak dan suami, tapi juga tidak melupakan seni dan budaya Indonesia. Tanggapan Ibu Risma? Ya, sebetulnya memang kalau kita lihat biasanya yang sangat kreatif gitu, inovatif gitu, biasanya kemudian memang ada seni-seninya begitu, karena sulit untuk kita bisa bersama-sama antara bagaimana meraih keberhasilan atau pencapaian penyelesaian suatu masalah tanpa inovasi-inovasi itu, sehingga rata-rata memang kemudian kita lihat yang kreatif, yang inovatif itu kemudian mereka mempunyai ruang yang berbeda, hasil yang berbeda. Karena itu saya termasuk DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan, saya mencoba saat diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk misalkan menanam pendamping beras, jadi misalkan jagung, sorghum dan sebagainya, saya ajak warga Surabaya manfaatkannya bukan sebagai makanan pokok seperti beras. Kalau jagung juga misalkan bukan makanan pokok, tapi menjadi macam-macam, bahkan ada makronis, tapi bukan makroni, semacam skutel gitu dari sorghum, kemudian makanan-makanan lain yang dibuat dari makanan selain selain beras dan tepungnya. Jadi ini akan sangat membantu untuk suatu negara bisa bertahan kalau kemudian kita bisa berinovasi dan berimprovisasi. Nah, karena itu kita akan coba juga bagaimana saya sekarang ini membuat program namanya PENA, Program Pahlawan Ekonomi Nusantara. Itu di mana saya mengajak kaum ibu-ibu untuk mereka bisa menjadi
mesin yang kedua, terutama keluarga miskin, untuk menjadi mesin yang kedua bagi keluarganya. Jadi mereka tidak harus keluar rumah, namun mereka bisa berusaha dan membantu keluarganya. Kalau itu bisa ternyata menambah penghasilan, tapi syukur alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, saat ada di rumah, kemudian mereka bisa membuat suasana rumah menjadi lebih nyaman, lebih senang untuk ditinggali, anak-anak lebih kerasan sehingga anak-anak bisa berprestasi. Itu tujuannya. Dan saya terima kasih teman-teman BKN, meskipun lelah kadang terkejar tayang begitu, tapi teman-teman dari BKN masih tetap terus berkarya. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial, atas kesediaannya untuk bincang-bincang hari ini. Kami dengar Ibu ada agenda lagi, Ibu. Iya, terima kasih, Mbak. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Risma. Terima kasih, Mbak. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial. Ibu Halida, Mbak Bella, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang, kita saksikan dulu berikut kisah yang dituturkan oleh putra bungsu Ibu Fatmawati, Mas Guru Soekarno Putra, dalam video berikut ini. Terus ibu juga saya sukanya, demikian juga bapak ya, artinya saya memilih nanti menjadi apa, sesuai dengan apa cita-cita kita nih gitu. Diperbolehkan aja, mau jadi apapun, mau jadi politikus, negarawan, atau menjadi seniman, mau jadi teknolog, atau apa, dipersilakan aja, nggak ada apa dibikin batasan-batasan. Kalau nggak salah Melati Suci saya ciptakan itu tahun 79 deh, 80. Sebagai wanita tuh bisa jadi panutan dan lambang. Dan lambang-lambang kewanitaannya itu berupa bunga nasional kita, bunga melati. Saya terinspirasi untuk menciptakan lagu itu. Yang saya beri judul Melati Suci. Ya bisa dilihat dari liriknya itu, bagaimana itu. Menggambarkan keluhuran budi pekerti juga. Nah, lagu ini maksudnya saya ciptakan untuk Ibu Fat. Saya sempat memperdengarkan ibu waktu itu lagi umroh di Mekah gitu. Saya sempat bilang sama ibu, Bu, saya bikin lagu untuk ibu, judulnya Melati Suci. Baik, saya ke Mbak Bella. Mbak Bella, sebagai generasi terkini, bagaimana memaknai semangat perjuangan Ibu Fatmawati dalam konteks untuk bangsa dan tentunya kemanusiaan? Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Tentunya sebagai gadis Bengkulu, cara saya memaknai semangat perjuangan Ibu Agung Fatmawati Soekarno, yaitu dengan meneladani nilai-nilai kepahlawanan yang dicontohkan oleh beliau, serta meneruskan perjuangan cinta bangsa dan negara di segala aspek kehidupan, bukan hanya kemanusiaan namun segala aspek kehidupan. Bagaimana menjadi gadis Bengkulu yang menjadi representasi dari anak muda Bengkulu, terutama perempuan, menjadi perempuan masa kini yang tidak hanya cantik secara paras namun memiliki kecantikan hati dan juga kecerdasan, baik secara emosional maupun intelektual. Sebagaimana Ibu Fatmawati mencontohkan, yakni beliau dikenal sebagai gadis Bengkulu yang cantik dan juga cerdas, kemudian menjadi perempuan yang kuat dan tangguh menghadapi segala macam hambatan dan keterbatasan, serta bisa menjadi sosok inspirasi bagi para kaum muda, khususnya perempuan masa kini, untuk bisa terus mengharumkan dan juga menjaga nama baik bangsa Indonesia, sebagaimana hal tersebutlah yang diperjuangkan oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Demikian, Mbak. Baik, Ibu Halida, secara personal,
adakah teladan-teladan yang menjadi inspirasi, teladan-teladan dari Ibu Fatmawati yang menjadi inspirasi buat Ibu Halidah? Oh ya, sangat. Jadi Ibu Fatmawati itu mempunyai jati diri sebagai orang Indonesia yang bermartabat dan juga yang sangat mencintai tanah airnya dan sangat peduli dengan apa yang terjadi di tanah airnya. Sebagai seorang ibu, Ibu Fatmawati juga bisa menghadirkan makanan-makanan yang enak ya. Jadi Ibu Fatmawati juga. Makanan apa sih Bu Halidah yang paling ditunggu kalau misalnya ke rumah Ibu Fatmawati ataupun Bu Fatmawati berkunjung ke rumah? Ibu Fatmawati kalau berkunjung ke rumah selalu bawa gulai paku, gulai pakis. Jadi tahu bahwa Bung Hatta suka sekali gulai pakis. Jadi memang masakan Ibu Fatmawati sendiri. Tapi sekarang kita ada satu gerakan kaum perempuan yang untuk memakai busana Nusantara. Jadi misalnya ada grup ibu-ibu yang sangat peduli, jadi bisa memakai kain ini, songket dari mana atau tenunan dari mana, kemudian atasnya dari tempat lain, sehingga dengan begitu kita memadu padankan semua elemen Nusantara, busana Nusantara kita, dan Ibu Fatmawati sejak dulu sudah melakukannya. Jadi memakai songket dari Makassar atau songket dari Sumatera, kemudian bajunya, kebayanya adalah kebaya baju bodo dari Makassar begitu. Jadi rambutnya juga ada kalanya disanggul, ada kalanya pendek dengan bunga begitu. Jadi cerah, ceria dan hangat. Auranya bahagia. Auranya bahagia kalau masuk ke dalam ruangan, semua orang senang ya. Dan Ibu Fat juga dekat dengan organisasi perempuan, dan juga saya tadi mendengar itu lagi setiap kali mendengar Melati Suci pasti terenyuh, dan teringat juga Ibu Fatmawati di tahun 1950-an mungkin 1953 ya, mengarang lagu juga Buah Hati Jantung ya, jadi Buah Hati pengarang jantung. Jadi kalau dalam bahasa Melayu pengarang jantung itu yang dikasihi atau yang mengasihi. Jadi lagu yang khusus untuk putranya, untuk Mas Guru Soekarno Putra, sebagai bayi, untuk lagu tidur, pengantar tidur. Jadi beliau itu holistik ya, semua bisa. Jadi paket lengkap ya Bu. Paket lengkap, dan juga masalah kesehatan, masalah perempuan, jati diri perempuan, dan juga status perempuan dan keberadaan perempuan di tengah keluarga dan di tengah Indonesia. Ya, kalau di tengah Indonesia kita melihat bagaimana beliau aktif di dapur umum ya, jadi dan juga sebagai ibu negara bagaimana menjadi inspirasi. Dan saya ingat waktu saya remaja itu saya selalu mengkaitkan kalau masjid yang di Kebayoran itu selalu dalam pikiran saya itu terikat dengan Ibu Fatmawati. Ibu mungkin banyak peran juga untuk di masjid itu, Masjid Agung yang di Kebayoran itu ya. Baik. Al-Azhar ya. Dari cerita Ibu Halidah, Ibu Fatmawati ini dikenal sebagai orang yang memang concern sekali sama kebudayaan. Tadi memang selalu mencontohkan menggunakan kain dari ragam Nusantara, mencocok-cocokkan kain dari ragam Nusantara. Kalau sekarang ada Selasa Berkebaya, kalau itu ternyata sudah dilakukan sejak lama oleh Ibu Fatmawati. Kita lihat bagaimana concern atau pedulinya Ibu Fatmawati Soekarno terhadap kebudayaan Indonesia. Kita lihat foto-foto ya. Nah, ini adalah foto ketika Ibu Fatmawati menari Serampang 12. Nah, ini ada salah satu tarian yang dipelajari oleh Ibu Fatmawati bersama Ibu Hatta ketika itu. Tari Serampang 12 ini memang bahkan akan dinobatkan sebagai tarian nasional Indonesia oleh Bung Karno ketika itu. Dan memang ini dalam salah satu tujuannya adalah supaya kita tidak lupa oleh kebudayaan Indonesia. Jangan sampai kebudayaan Indonesia itu tergerus atau terganti oleh kebudayaan lain yang tidak sesuai dengan akar dari Indonesia. Iya, tepat sekali. Ya. Baik, Bu Halidah, terakhir, satu kata yang menggambarkan Ibu Fatmawati. Hangat, hangat dan sangat kekeluargaan dan mengesankan.
Luar biasa. Iya. Hangat. Dari satu kata hangat saja saya sudah terbayang Iya. Bu Halida seperti apa pribadi Ibu Fatmawati. Baik, saya ke Mbak Bella. Mbak Bella sebagai penerus Gadis Bengkulu, sebagai putri daerah. Satu kata tentang Ibu Fatmawati. Baik Mbak, terima kasih. Satu kata untuk Ibu Fatmawati, bagi saya beliau adalah pejuang. Karena jika bukan karena perjuangan beliau, tidak akan mungkin bangsa Indonesia sekarang memiliki sang Dwi Warna, bendera Sang Saka Merah Putih. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ibu Halida, terima kasih banyak Mbak Bella sudah berbincang-bincang, dan Bapak Ibu yang berbahagia 1 jam lebih kebersamaan kita hari ini, dan telah banyak yang dapat kita petik dari diskusi dan dialog kita hari ini. Dan berikut kami sajikan penutup persembahan dari Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan, Tari Serampang 12. Di mana kita tahu tadi tarian ini telah mendapat perhatian tersendiri baik bagi Ibu Fatmawati maupun bagi Bung Karno. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anisha Dasuki pamit. Jangan pernah lupakan sejarah dan jadilah manusia berbudaya. Merdeka. Merdeka.
Media Pintar Perjuangan MPP merupakan alat perjuangan kader sekaligus ruang berbagi pengetahuan, informasi, dan pengalaman.